Ya, karena tadi dalam wilayah kelompok umur tertentu ya kita mesti terus persiapkan dan lawan. Kalau kemarin Trending di Asia Tenggara. Begini komentar gila Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai didepak dari anggota AFF. Demi kemajuan Timnas Indonesia, Erick Thohir langsung gabung EAFF. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Resmi, tepat malam ini, Indonesia dikeluarkan dari AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan tegas. Dunia sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar mengejutkan tepat pada malam ini. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, dikabarkan telah mempersilahkan Indonesia keluar dari keanggotaan mereka. Keputusan ini sontak memicu berbagai reaksi dari pecinta sepak bola nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tinggal diam. Dalam sebuah pernyataan tegas, Erick langsung mengambil langkah cepat dan strategis. Momen ini dinilai sebagai titik balik penting dalam arah sepak bola Indonesia ke depan. Jika keanggotaan kita memang tidak dihargai atau tidak memberi manfaat yang adil bagi perkembangan sepak bola nasional, maka kita akan meninjau ulang posisi kita di AFF, ujar Erick dalam pernyataan resminya malam ini. Ketegangan antara Indonesia dan AFF bukan kali pertama mencuat. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bahwa perlakuan AFF terhadap Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir terkesan tidak adil, terutama dalam hal regulasi pertandingan dan keputusan wasit yang kontroversial. Seperti kita semua tahu, di pertandingan terakhir saat Piala AFF U23 kemarin, wasit sangat tidak adil saat Vietnam bermain curang hingga merugikan Indonesia. Reaksi netizen pun ramai membanjiri media sosial. Mayoritas masyarakat menyambut baik sikap tegas PSSI, seraya berharap Indonesia bisa mencari arah baru di level sepak bola internasional, seperti bergabung ke Federasi Asia Timur atau menempuh jalur independen yang lebih berdaya saing. Langkah Erick Thohir malam ini dianggap sebagai bentuk keberanian dalam membawa sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih profesional dan bermartabat di kancah internasional. Sementara itu, media Vietnam remehkan Timnas Indonesia usai mereka juara AFF U23 2025. Beberapa hari lalu, Timnas U23 Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dalam ajang Piala AFF U23 2025. Dalam laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Nguyen Kong Puong pada menit ke-37. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah peluang emas, kurangnya penyelesaian akhir membuat mereka gagal menyamakan skor hingga laga usai. Kemenangan ini menjadi trofi ketiga bagi Vietnam di ajang AFF U25 dan menjadi bukti bahwa mereka masih mampu bersaing di level Asia Tenggara, terutama di tengah maraknya penggunaan pemain naturalisasi oleh rival-rival mereka. Selepas kemenangan ini, media Vietnam, Bac Ninh TV memberikan komentar yang cukup kontroversial. Mereka menyatakan bahwa Timnas Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak terlalu kuat jika tidak diperkuat pemain keturunan atau naturalisasi. Indonesia dan Malaysia terlihat biasa saja tanpa pemain naturalisasi. Di turnamen AFF U23 kali ini, keduanya hanya membawa satu pemain keturunan, tulis Bac Ninh TV. Media tersebut juga menyebut kekalahan Indonesia dari Vietnam sebagai bukti bahwa kekuatan lokal para rivalnya tidak lebih unggul dari skuad muda Vietnam. Tanpa tambahan pemain dari Eropa atau Amerika Selatan, kemampuan pemain lokal Indonesia dan Malaysia tidak lebih baik dari Vietnam, lanjutnya. Tak hanya Indonesia dan Malaysia, media Vietnam itu juga melontarkan kritik kepada Thailand. Mereka menilai tidak ada pemain muda Thailand yang menonjol dalam turnamen ini.
Thailand gagal bersinar di AFF 2025. Sampai SEA Games nanti, jika tak ada tambahan pemain naturalisasi, skuad mereka tidak akan jauh berbeda dari sekarang, ujar laporan tersebut. Bakning TV bahkan dengan percaya diri menyatakan bahwa Vietnam punya peluang besar untuk kembali meraih medali emas di ajang SEA Games yang akan segera digelar. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Indonesia keluar dari anggota AFF? Atau justru kalian lebih setuju Indonesia tetap bertahan di Konfederasi AFF? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Timnas Indonesia jadi satu-satunya peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang tak lakukan laga tandang. Timnas Nasional Indonesia menjadi satu-satunya tim di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang tidak menjalani pertandingan tandang sebagai persiapan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Indonesia akan menjalani 2 laga grup B pada 9 dan 12 Oktober 2025. Pada 9 Oktober pukul 06.15 WIB, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang berstatus sebagai tuan rumah. 3 hari kemudian, tepatnya 12 Oktober pukul 02.30 WIB, giliran Irak yang akan menjadi lawan skuad Garuda. Main kandang jelang laga penting. Menariknya, meski akan bermain di luar negeri pada Oktober, tim besutan Patrick Kluivert memilih melakukan laga uji coba di kandang sendiri sebagai persiapan. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025. Hal ini bertolak belakang dengan mayoritas peserta grup B lainnya. Arab Saudi, Irak, dan tim dari grup lain seperti UEA, Oman, dan Qatar semuanya menggelar laga persahabatan atau pemusatan latihan di luar negeri. Contohnya, Arab Saudi tampil di Piala Emas 2025 di Amerika Serikat dan dijadwalkan menghadapi Republik Ceko. Irak ikut serta dalam Kings Cup di Thailand, sedangkan UEA melakukan pemusatan latihan di Australia dan menghadapi klub Serie A Italia Lecce. Begitu pula Oman yang akan tampil di Java Nations Cup di Uzbekistan. Sementara itu, Qatar juga berlatih di Australia dan mengagendakan pertandingan melawan Udinese. Rekam jejak buruk di laga tandang. Langkah Indonesia yang tidak menggelar laga tandang sebagai bagian dari persiapan menuai pertanyaan, mengingat catatan tandang Indonesia di babak sebelumnya cukup buruk. Dalam 5 pertandingan tandang di babak ketiga, skuad Garuda tak mencatatkan satu pun kemenangan. Detailnya, Indonesia hanya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 2-2 kontra Bahrain. Sisanya, mereka kalah dari Cina 1-2, Australia 1-5, dan Jepang 0-6. Dengan kondisi tersebut, absennya laga uji coba tandang tentu memunculkan kekhawatiran soal kesiapan mental dan performa tim saat harus berlaga di markas lawan. Begitu penggemar. Gagal juara Piala AFF U2025. Frank van Kempen, asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, mengungkapkan perasaannya usai tim asuhannya gagal meraih gelar juara di ajang Piala AFF U23 2025. Meski tampil cukup impresif sepanjang turnamen, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1 di partai final. Beberapa minggu terakhir adalah momen yang sangat menyenangkan bagi saya. Sayangnya, kami belum bisa meraih trofi juara. Tulis Frank melalui akun Instagram pribadinya @frank.van.kempen dikutip pada Sabtu 2 Agustus 2025. Masih punya semangat untuk laga berikutnya. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa kegagalan di partai final bukanlah akhir dari segalanya.
Ia mengaku sudah siap menyongsong tantangan baru bersama Timnas Indonesia U23, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen kualifikasi ini akan digelar pada 3 hingga 9 September 2025. Indonesia tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Hanya juara grup yang dipastikan melangkah ke putaran final. Walau hasil akhir tidak berpihak pada kami, masih banyak yang perlu kami perjuangkan ke depan. Saya tak sabar untuk melanjutkan kerja keras ini bersama tim. Tambahnya, Hatsam merinding dengan atmosfer pertandingan. Meskipun gagal meraih gelar juara, Van Kempen tetap mengapresiasi perjuangan tim dan dukungan supporter. Ia bahkan menyebut atmosfer stadion selama turnamen berlangsung membuatnya merinding. Para pemain menunjukkan semangat luar biasa, mulai dari sesi latihan hingga pertandingan. Energi yang tercipta di stadion juga sangat luar biasa, ujarnya. Kehadiran sejumlah pemain potensial seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra menjadi harapan besar bagi tim jelang kualifikasi Piala Asia U23. Mereka berpeluang memperkuat skuad dan membawa Indonesia melaju ke babak berikutnya. Pelatih Western Sydney Wanderers terkesan dengan dukungan bobotoh di laga Persib. Pertandingan uji coba antara Persib Bandung dan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers WSW, yang digelar pada Sabtu 28/2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA menyisakan kesan mendalam bagi pelatih tim tamu, Alen Stajcic. Laga ini merupakan bagian dari acara peluncuran tim Persib untuk musim baru. Dalam pertandingan tersebut, Maung Bandung keluar sebagai pemenang berkat gol tunggal William Marsilio pada menit ke-61. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan. Alen Stajcic secara khusus memberikan apresiasi kepada para pendukung Persib, bobotoh, atas semangat luar biasa yang mereka tunjukkan. Saya benar-benar menikmati suasana di sini. Saya sudah mengelilingi banyak negara dan melihat banyak jenis supporter, tapi atmosfer yang diciptakan para pendukung di Bandung sungguh berbeda, ujar pelatih berusia 51 tahun itu. Menurut Stajcic, gairah sepak bola di Indonesia, khususnya dari pendukung Persib, memperlihatkan bahwa olahraga ini memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat. Melihat suasana yang ramah dan penuh semangat seperti ini, benar-benar membuat saya merasa beruntung bisa datang ke sini dan merasakan atmosfer yang luar biasa, tambahnya. Soal hasil pertandingan, Stajcic menyatakan bahwa skor bukan prioritas utama, mengingat WSW masih dalam tahap awal persiapan pramusim. Pertandingan ini sangat bermanfaat untuk kami. Selain sebagai latihan tanding, ini juga jadi pengalaman berharga dalam hal perjalanan dan adaptasi, ujarnya. Ia juga mengakui bahwa Persib tampil dengan kesiapan yang lebih matang dan pemain yang terlihat bugar serta tajam di lapangan. Kami menghadapi tim yang sudah siap, mereka tampil kompetitif dan sangat fokus. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk menyambut musim baru, tutup Stajcic. Jay Itzes jadi incaran 3 klub Serie A, absen lagi di laga pramusim Venezia. Kapten tim nasional Indonesia Jay Itzes kembali menepi dari daftar pemain Venezia dalam laga uji coba pramusim di tengah meningkatnya rumor mengenai masa depannya di klub. Pada Sabtu 2 Agustus 2025, Venezia menghadapi Beerschot dalam laga persahabatan di Antwerp, Belgia. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan kemenangan Venezia lewat adu penalti 4-2. Menariknya, Jay Itzes tak terlihat di lapangan maupun di bangku cadangan. Padahal, bek berusia 24 tahun itu termasuk dalam rombongan skuad berisi 27 pemain yang dibawa pelatih Giovanni Stropa ke Belgia dan Prancis untuk tur pramusim. Ini menjadi laga ketiga berturut-turut yang dilewatkan Itzes setelah sebelumnya juga absen saat menghadapi Dolomiti Bellunesi dan Torres.
Situasi ini memicu spekulasi baru soal masa depan sang pemain yang tengah ramai dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Italia. Menurut laporan dari jurnalis transfer kenamaan Italia Alfredo Pedula, saat ini ada 3 klub Serie A yang secara serius membidik Jay Itzes, yakni Hellas Verona, Sassuolo, dan Torino. Sebelumnya, beberapa klub lain seperti Genoa, Lecce, dan Udinese juga disebut tertarik, namun kabarnya ketiganya mulai mengendur dalam perburuan. Verona menjadi pihak pertama yang membuka komunikasi dengan pihak Venezia, ujar Pedula. Sassuolo sendiri tertarik mendatangkan 2 pemain sekaligus, Jay Itzes dan Fali Kande, dan telah melakukan pembicaraan awal untuk keduanya. Ketertarikan Verona masuk akal karena mereka tengah mencari pengganti Daniele Gilardi yang sudah hengkang ke AS Roma. Di sisi lain, Torino disebut sedang membangun negosiasi yang lebih luas, termasuk kemungkinan merekrut Gaetano Oristanio dari Venezia. Namun, semua peminat harus bersiap memenuhi tuntutan harga dari Venezia. Klub asal kota Venezia itu kabarnya tidak akan melepas Itzes dengan harga di bawah 10 juta euro. Inilah yang menjadi kendala bagi Genoa yang dilaporkan hanya mampu menyodorkan tawaran setengah dari nominal tersebut. Meski sedang diincar banyak klub, Jay Itzes sendiri belum menutup pintu untuk bertahan. Dalam pernyataan kepada media lokal, ia mengaku masih menikmati karirnya bersama Venezia. "Aku adalah kapten tim ini dan senang bermain di sini," kata Itzes. Namun, semua orang tahu bahwa bursa transfer adalah momen di mana apapun bisa terjadi. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Jay Itzes masih memiliki kontrak dengan Venezia hingga tahun 2027.